Selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra, sebuah channel khusus yang akan berbagi informasi di bidang pendidikan, karir, pengembangan diri, dan juga kepemimpinan untuk generasi muda dimanapun Anda berada. Silahkan subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari saya. Anda juga bisa berdiskusi dengan cara follow Instagram saya @suharyanto21 dan LinkedIn Suharyanto Putra untuk diskusi lebih lanjut. Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya Suharyanto Putra di channel YouTube saya. Terima kasih yang udah menyaksikan video ini. Dan sesuai permintaan teman-teman, kemarin ada yang ingin topik tentang interview gitu. Nah, sebenarnya saya udah share tentang interview. Jadi sebelumnya, di konten-konten sebelumnya saya udah share 7 pertanyaan jebakan yang biasanya ditanyakan oleh HRD, dan ada beberapa tips gitu ya, bagaimana menjawab kelebihan dan kelemahan ketika interview gitu. Terus ketika ditanya, perkenalkan diri Anda, apa sih yang Anda cari di perusahaan ini gitu, apa yang Anda tahu tentang perusahaan ini, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lihat konten saya yang lain. Dan di video kali ini saya akan share tentang satu pertanyaan yang sangat-sangat dan selalu ada ketika interview gitu, sangat penting banget, yaitu apakah ada pertanyaan. Nah, seringkali HRD atau users itu menanyakan pertanyaan ini. Nah, biasanya ini dilakukan ketika sudah pertanyaan terakhir gitu, atau mungkin udah di tahap-tahap akhir, atau mungkin di interview sesinya terakhir. Nah, biasanya mereka akan nanya, apakah ada pertanyaan dari Anda gitu. Nah, atau ada pertanyaan dari kamu yang ingin kamu tanyakan. Nah, ini penting banget. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan ketika memang ditanyakan seperti itu? Jadi teman-teman perlu tahu bahwa pertanyaan ini tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa antusias, seberapa motivasi teman-teman untuk join di perusahaan tersebut gitu, dan seberapa teman-teman minat untuk posisi tersebut. Jadi teman-teman wajib untuk bertanya gitu, terlepas hasil interviewnya seperti apa, dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya seperti apa, maka pertanyaan ini wajib teman-teman respon gitu. Jadi ketika memang ditanya apakah ada pertanyaan, jangan jawab nggak ada Pak, udah cukup, nggak ada Bu, udah cukup. Tapi teman-teman coba untuk tanyakan gitu. Jadi pertanyaannya boleh apa aja. Jadi teman-teman juga boleh nanya, misalkan apa rencana perusahaan dalam waktu 2 atau 3 tahun mendatang, atau mungkin apa sih rencana Bapak dan Ibu untuk departemen ini gitu ya, dalam waktu 2 atau 3 bulan mendatang gitu. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh posisi tersebut gitu, apa ekspektasi Bapak Ibu terhadap posisi tersebut di 3 bulan ke depan, atau ketika memang saya jadi bergabung, apa sih ekspektasi Ibu terhadap saya. Nah, teman-teman bebas untuk menanyakan apa aja sebenarnya. Nah, ini adalah ruang teman-teman untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran, untuk mempertajam pengetahuannya teman-teman, untuk mengkonfirmasi apa yang teman-teman belum tahu gitu. Nah, teman-teman juga bisa nanya seputar posisi atau pekerjaan yang memang sedang teman-teman lamar, atau tentang perusahaan yang teman-teman sedang lamar gitu. Jadi apapun. Misalkan teman-teman nanya, misalkan teman-teman pernah nih baca berita gitu ya. Setahu saya di berita bahwa perusahaan ini tuh mengalami pertumbuhan sebesar 600% misalkan dari tahun sebelumnya. Nah, teman-teman bisa menanyakan gitu ya, kira-kira apa sih yang berbeda dari tahun sebelumnya dan tahun ini gitu. Nah, bagaimana perusahaan melihat gitu ya potensi karyawan misalkan, apapun itu, mungkin terkait dengan training, kira-kira nanti ketika saya join apakah ada program pengembangan buat karyawan. Nah, silakan teman-teman tanyain, karena ini melihat seberapa antusias teman-teman, melihat seberapa besar motivasi teman-teman untuk join di perusahaan tersebut gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka juga pengen lihat apakah teman-teman itu proaktif apa enggak. Jadi ada beberapa perusahaan atau user yang memang suka dengan orang yang aktif gitu, orang yang aktif bertanya, orang yang proaktif.
Nah, makanya ini kesempatan teman-teman untuk menunjukkan bahwa teman-teman itu adalah salah satu kandidat yang mereka cari gitu ya, kandidat yang bukan hanya pasif gitu, tapi teman-teman aktif gitu, aktif bertanya, aktif mengkonfirmasi gitu, dan seberapa kritis teman-teman terhadap sesuatu itu juga bisa dilihat dari pertanyaan ini. Jadi makanya teman-teman harus berespon, jangan cuman nggak ada Pak, udah cukup, terima kasih gitu. Nah, yang kedua adalah itu, mereka pengen lihat seberapa kritisnya teman-teman, seberapa aktif teman-teman, seberapa proaktifnya teman-teman. Nah, terus yang ketiga, sebenarnya ini juga penting banget, ini sinyal buat teman-teman ketika misalkan teman-teman pengen, sinyal bagi teman-teman ketika teman-teman pengen melanjutkan atau meminta waktu kepada HR atau users gitu ya, untuk lebih lama interview, dan seberapa nyaman teman-teman ngobrol sih dengan mereka gitu. Kadang-kadang kan kalau mereka misalkan nyaman banget, mereka akan coba menjelaskan gitu, menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan teman-teman, menjadi concernnya teman-teman, menjadi hal yang pengen teman-teman tahu itu. Tapi kalau misalkan mereka nggak nyaman, mereka mungkin jawabnya sekenanya. Nah, ini menjadi peluang teman-teman, menjadi sinyal teman-teman untuk memperdalam itu, untuk melihat bahwa apakah mereka itu antusias gitu dengan pertanyaan saya, antusias dengan saya sebagai kandidat gitu, dan sebaliknya gitu. Biasanya chemistry akan kebangun nih gitu ketika memang di saat-saat akhir ini dan teman-teman ada ruang untuk diskusi lebih lanjut. Jadi teman-teman saya ingatkan, ketika misalkan ada pertanyaan ini, jangan nggak ada Pak, cukup gitu, tapi coba tanyakan apapun yang teman-teman ingin tanyakan. Makanya sebelum interview dimulai gitu ya, teman-teman udah mencoba ngelis gitu, kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa sih yang ingin saya tanyakan nanti di akhir sesi gitu. Nah, tapi jangan menanyakan hal-hal yang sifatnya adalah compensation and benefit. Jadi jangan menanyakan tentang salary, tentang gaji di tahap ini, karena nanti akan ada tahapnya sendiri. Jadi coba tanya hal-hal yang umum yang teman-teman ingin tanyakan, teman-teman ingin konfirmasi supaya memperdalam pengetahuannya teman-teman. Itu teman-teman tipsnya. Jadi kalau ada pertanyaan atau mungkin komentar, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan ketemu di topik berikutnya, nanti kita akan diskusikan lagi gitu. Thank you teman-teman, semoga sukses. Buat teman-teman yang sedang menjalani interview atau ada jadwal interview, semoga keterima di pekerjaan impiannya teman-teman. Thank you.